Shalom alihim bisem Yesus Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu peserta sekolah tinggal kitab, kita masuk di dalam pelajaran nomor 204 ya. Judulnya tentang rapture dan Armageddon ya. Kita kasih judul tiap mata pelajarannya. Khusus untuk kitab Wahyu supaya apa? Supaya paham. Sebab kitab Wahyu ini susunannya nggak beraturan, jadi sering dibolak-balik. Kalau nggak disusun dengan benar, nanti sulit untuk dipahami. Nah, sekarang kita kasih judul tentang rapture dan Armageddon. Rapture itu pengangkatan orang percaya, kebangkitan yang pertama. Wahyu pasal 19. Perjamuan kawin anak domba. Kenapa disebut perjamuan kawin anak domba? Kan Yesus anak domba. Ya, anak domba muncul ketika harus membuka sil matre ya. Makanya di sini disebut perjamuan kawin anak domba ya. Ingat ya, anak domba sama dengan Tuhan Allah. Wahyu 11 ayat 15 sampai 17. Wahyu 19 ayat 6 sampai 10. Pengantin perempuan itu berupa apa? Himpunan besar banyak orang seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat. Setiap orang diberi upah sesuai perbuatannya, persis sama dengan Matius 16 ayat 27, 1 Korintus 15 ayat 51-52. Itulah rapture, kebangkitan pertama, pengangkatan orang percaya. Para martir dan orang kudus nanti akan balik lagi ke bumi, ikut memerintah di kerajaan 1000 tahun. Ya. Jadi pengangkatan orang percaya itu yang mati dalam nama Yesus dibangkitkan, lalu dihakimi. Nah, makanya pahala itu belakangan. Ya, diadili menurut perbuatan. Ingat itu. Setiap orang, ayat 8, Wahyu 19 ayat 8, setiap orang diberi upah sesuai perbuatannya, persis sama dengan Matius 16 ayat 27. Jadi diberi upah sesuai perbuatannya nanti pada waktu kebangkitan. Bukan kok waktu mati didoakan supaya di sisi Tuhan sesuai amal perbuatan. Ngawur itu ya. Iman yang menentukan, bukan perbuatan. Perbuatan itu nanti pada waktu kebangkitan, jelas ya. Udah jelas banget di sini ya. Nah, itu adalah pengangkatan orang percaya. Kita yang nanti waktu Yesus datang masih hidup diubah ya. Baca di 1 Korintus 15 ayat 51-52 ya. Baik, sekarang tentang perang Armageddon, Wahyu pasal 16. Ayat 1 sampai 21 adalah perang Armageddon. Siapa musuhnya? Musuhnya perang Armageddon adalah 666. Yaitu nabi palsu, Mesias palsu, dan pengikut yang diberi tanda. Saudara harus tahu ya, para peserta sekolah tinggal kitab, kalau ditanya perang Armageddon itu perang siapa lawan siapa? Perang antara Yesus melawan 666. Siapakah 666? Nabi palsu, Mesias palsu, dan para pengikut yang diberi tanda jidat hitam dan sesuatu di tangan, mungkin gelang ya. Oke. Bagaimana cara perangnya? Yesus menumpahkan 7 cawan murka Allah, yaitu bisul. Ya, ini makanya ketika Anda membaca 7 cawan murka Allah, jangan bingung. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka perang Armageddon. Ya. Yaitu bisul, air laut jadi darah, mata air dan sungai jadi darah, menghanguskan dengan api. Tahta 666 dihancurkan, sungai kering airnya, peperangan dahsyat ya. Ayat 14, itulah peperangan hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa, yaitu Yesus. Perang itu disebut Armageddon. Nah, musnahlah sudah 666 itu. Link Zakaria 14 ayat 3 ya. Jadi 666 nanti akan dimusnahkan setelah pengangkatan orang percaya, setelah kebangkitan yang pertama. Lalu 66 dimusnahkan, 666 nih. Masih ada orang nggak? Masih ya. Ya, 666 ini yang dimusnahkan. Di dalam khotbah kami yang lain ada anak-anak tidak dimusnahkan. Kan anak-anak tidak bisa dipertanggungjawabkan ya.
keimanannya belum bisa dipertanggungjawabkan, makanya anak-anak tidak dimusnahkan. Itu untuk modal kerajaan 1000 tahun. Baik ya, jadi jangan salah memahami tentang Rapture dan Armageddon. Rapture itu kebangkitan pertama, Armageddon itu perang menumpas 666. Baik, itu pelajaran nomor 204. Sudah saya sampaikan, haleluya, amin.